Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifai. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai noun. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Contoh benda fisik: table, house, phone, floor, and water. Contoh konsep abstrak ialah time, idea, opinion, age. Jenis dan contoh noun. Yang pertama ada concrete and abstract noun. Concrete noun adalah noun yang dapat diamati oleh panca indera sehingga sifatnya konkret atau merujuk pada suatu benda secara langsung. Contohnya book, eraser, flower, classroom, star, moon, fire, dan lain sebagainya. Sedangkan abstract noun adalah noun yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Dengan kata lain, noun ini bersifat abstrak atau berkonsep keberadaan saja. Contohnya falsehood, freedom, komunis, motivation, affection, ideal, love, spirit, life, dan lain-lain. Selanjutnya ada countable and uncountable noun. Countable noun adalah noun yang dapat dihitung. Ciri-ciri dari noun ini adalah: yang pertama, dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dapat diikuti oleh artikel an dan en dalam bentuk tunggal. Dapat ditambah akhiran s dan es dalam bentuk jamak. Contohnya house, a house, one house, three houses. Contoh selanjutnya dictionary, a dictionary, one dictionary, four dictionaries. Selanjutnya yang kedua adalah uncountable noun. Uncountable noun adalah noun yang tidak dapat dihitung. Adapun ciri-cirinya berkebalikan dari countable noun, yaitu tidak dapat diikuti oleh hitungan, tidak dapat diikuti oleh artikel e dan en, tidak ada bentuk tunggal, tidak dapat ditambah s dan es, atau tidak ada bentuk jamak. Contohnya milk, yaitu a milk, one milk, two milks, atau cheese, a cheese, one cheese, two cheese. Uncountable noun sebenarnya memungkinkan untuk dihitung, namun yang dihitung bukanlah zat atau substansinya, melainkan takaran atau wadahnya. Karenanya noun ini juga disebut mass noun. Selanjutnya ada common and proper noun. Pembagian noun ke dalam common dan proper noun merujuk pada apakah suatu noun itu termasuk nama yang spesifik atau bukan, atau bisa dibilang umum. Yang pertama, common noun. Common noun adalah noun yang mengacu pada hal-hal yang masih umum sehingga penulisan tidak menggunakan huruf kapital kecuali pegawai mengawali sebuah kalimat atau judul. Contohnya person, city, country, mount, restaurant, park, hall, phone, dan lain-lain. Selanjutnya proper noun. Proper noun merupakan siponim dari common noun sehingga acuannya lebih spesifik daripada common noun. Jenis noun ini bisa dikenali dalam bentuk nama suatu hal atau orang, benda, tempat, dan lain sebagainya. Dan pada umumnya penulisannya mengharuskan huruf kapital kecuali huruf kecil yang telah ditetapkan sebagai bagian dari nama tersebut. Contohnya John, Semarang, Indonesia, Julie, Bernard, Steakhouse, iPhone, dan lain-lain. Dan yang terakhir, collective noun.
Collective noun adalah noun yang menunjukkan adanya suatu gabungan, baik itu orang, tempat, ataupun benda. Contohnya army, audience, kelas, klub, dan lain-lain. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.